begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih, kuasa Tuhan, semua bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini dapat jumpa lewat udara, di mana saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri, sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada yang jadi yang telah dijadikannya tanpa Dia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu menerangi kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi firman 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Demikianlah firman Tuhan, saudara terkasih, di mana firman Tuhan menekankan agar kita menjadi prajurit. Seorang prajurit tidak memperdulikan segala soal penghidupannya, agar kita layak di hadapan komandan kita. Dan seorang olahragawan harus mengikuti aturan olahraga agar dia memperoleh mahkota. Juga seorang petani yang bekerja ialah yang pertama menikmati hasilnya.
Saudara terkasih, di mana kita dalam pengikutan kita, dalam pelayanan kita, dalam kita hidup di dalam dunia gelap panah ini, kita menjadi prajurit, kita melakukan pertandingan iman, dan kita bekerja untuk Tuhan agar kita beroleh kehidupan, beroleh berkat, beroleh mahkota. Kita berkenan di hadapan Allah Tuhan, saudara terkasih, sebab di mana hidup kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan semata-mata. Saudara terkasih, jangan kita menduakan Tuhan dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang membuat kita kehilangan keselamatan, kehilangan mahkota, kehilangan berkat jika kita hidup menurut kemauan kita. Saudara terkasih, menuruti keinginan-keinginan dunia. Kita dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, yang oleh karena kita hidup di dalam hawa nafsu jahat kita, oleh karena kita hendak hidup menyenangkan daging kita, tetapi hendaklah kita hidup menyangkal diri dan pikul salib, ikutlah Tuhan Yesus Kristus setiap hari sebagai kita prajurit, dan juga kita adalah olahragawan. Kita akan mengalami, saudara terkasih, penderitaan. Kita harus hidup tertib, saudara terkasih, berjalan dalam kebenaran. Jangan kita menyimpang ke kiri, ke kanan, atau ke belakang yang membawa kita hidup dalam, saudara terkasih, tipu daya muslihat iblis. Tetapi biarlah pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita, yang oleh kasih karunia-Nya kita beroleh hidup, beroleh mahkota, beroleh pengharapan, untuk beroleh kemuliaan dari Allah Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan, untuk beroleh kehidupan yang kekal. Itulah tujuan hidup kita. Sebab itu Paulus berkata, saudara terkasih, segalanya yang ada padaku kuanggap sampah, sebab aku telah mengenal Yesus Kristus Tuhan, dan aku meninggalkan segala yang di belakangku, dan ku berlari kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah yang kuhendaki, yaitu pengenalan akan kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi sama dalam penderitaannya, sehingga serupa dalam kematiannya, agar aku beroleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, saudara terkasih. Sebab jika kita menderita sama seperti Yesus Kristus, kita akan bangkit bersama Yesus Kristus Tuhan. Jika kita hidup melayani, taat, saudara terkasih, kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan ikut, saudara terkasih, bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan jika kita tidak setia, tetapi Ia adalah setia, saudara terkasih. Jika kita menyangkal Yesus Kristus Tuhan, maka Yesus Kristus Tuhan pun akan menyangkal kita di hadapan Allah Bapa dan para
malaikat-malaikatnya. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini, di mana kita harus menanggalkan semua yang di belakang kita, tetapi kita memandang ke depan kepada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah yang memimpin kita kepada keselamatan, yang menyempurnakan iman kita, di mana Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri, Roh Yesus Kristus itu sendiri yang memimpin kita berjalan dalam kebenaran untuk kita hidup dalam kehendak Allah, menjauhi segala kejahatan, hidup senantiasa dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, agar kita layak berkenan di hadapan Allah Bapa, dan kita menjadi milik kepunyaan Allah itu sendiri untuk memuji kemuliaannya oleh karena Roh Kudus yang telah mematraikan kita menjelang keselamatan, di mana Yesus Kristus menyatakan diri, kita pun menyatakan diri juga. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk beroleh seluruh janji Allah, agar kita menjadi milik Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk memuji kemuliaannya. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dalam kerendahan hati, dan biarlah kita senantiasa dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita, sampai di sinilah firman Tuhan dan anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Salam.